Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi syukri ni'maih wa wa'adana bi ziyadati in'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi ardihi wa samaihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qasimu amdadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mahmudi fi akhlaqih wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kehadiratnya. Atas izinnya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bisyukri. Ini bab menggemarkan tentang syukur. Syukur di dalam arti bahasa adalah terima kasih. Syukran, terima kasih. Jadi secara bahasa syukur itu adalah ungkapan terima kasih. Adapun menurut istilah, syukur itu meliputi 3 perkara. Apabila ketiga-tiganya itu kita laksanakan, maka kita dinamakan orang yang bersyukur. Yang pertama, ilmu syukri, ilmu syukur. Ilmu syukur itu artinya adalah ma'rifatun ni'mat minallahi ta'ala, mengenali nikmat dari Allah Ta'ala. Itu ilmu syukur. Kita dapat nikmat, kita tahu bahwa ini adalah dari Allah. Apapun bentuknya nikmat itu, baik nikmat agama, nikmat dunia, bila datang kepada kita, maka kita mengetahui bahwa itu minallah, daripada Allah. Nah, itu ngarannya ilmu syukur. Yang kedua, halus syukri, keadaan syukur. Keadaan syukur itu adalah al-farahu bi'in'amih, gembira dengan pemberian itu. Begitu kita dapat nikmat, kita tahu bahwa itu nikmat dari Allah, kita ada rasa gembira. Gembira dengan pemberian Allah. Baik nikmatnya itu nikmat agama atau nikmat dunia.
Jadi syukur ini ada gembira. Gembira dengan pemberian Allah itu. Yang ketiga, amalus syukri, perbuatan syukur. Perbuatan syukur ini terbagi tiga lagi. Pertama, bil qalbi, dengan hati. Apa dengan hati itu? Qasdul khair bitilkan ni'mah, menyengaja, merencanakan berbuat baik dengan nikmat itu. Yang kedua, bil lisan, dengan lisan, ungkapan alhamdulillah. Yang ketiga, dengan anggota-anggota tubuh, isti'malu ni'amillah fi ta'atih, menggunakan nikmat itu pada taat kepada Allah. Nah, itulah syukur. Jadi apabila kita contohnya mendapat rezeki, dapat duit umpamanya, ini kita mengetahui bahwa duit ini datangnya dari Allah. Yang kedua, kita gembira Allah memberi kita ini. Nah, kita gembira Allah memberi kita. Nah, yang ketiga, hati kita ini ada niat untuk menggunakan duit ini sebaik-baiknya. Yang keempat, ungkapan di mulut kita alhamdulillah. Nah, yang kelima, duit ini kita gunakan untuk taat kepada Allah. Nah, bila demikian maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan syukur ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Setiap kali kita mendapat nikmat, kita dituntut mensyukurinya. Setiap kali kita dapat nikmat dari Allah, kita dituntut untuk mensyukurinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian akan nikmat Allah jika kalian itu hanya menyembah kepada Allah. Jika kalian itu menyembah Allah. Artinya, ujar Tuhan, jika engkau itu menyembah aku, bersyukurlah dengan nikmat-nikmatku. Nah, jadi syukur ini keparduan kita, dan kita ini kerap kali kada bersyukur, maka kita mestinya minta ampun kepada Allah dari ketiadaan syukur ini. Seringkali kita dapat duit contohnya. Nah, mestinya kita itu begitu dapat duit itu ingat bahwa ini dari Allah. Ada gembira dalam hati kita, Allah memberi ini. Nah, yang ketiga lagi, duit ini kita niatkan untuk kebaikan. Yang keempat, ada alhamdulillah di mulut kita. Yang kelima, kita gunakan duit ini untuk jalan taat kepada Allah. Nah, itu syukur. Apabila kita tidak demikian, maka kita ngarannya kada bersyukur. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagian ada di antara kita yang hanya bersyukur tetapi tidak sempurna. Begitu dapat rezeki alhamdulillah, enggak situ aja alhamdulillah. Ini baru mulutnya yang bersyukur.
baru anggota tubuhnya yang bernama lisan itu yang bersyukur, tapi 4 perkara lainnya belum bersyukur. Dapat rezeki apa, alhamdulillah. Nah, enggak situ bang kita biasanya. Kada terpikirkan bahwa ini dari Allah, kita gembira dengan nikmat ini, kita niatkan kebaikan dengan nikmat ini, kemudian kita gunakan di dalam taat kepada Allah. Nah, bila tidak demikian, kita belum bersyukur. Dan tidak bersyukur itu adalah sesuatu kesalahan, satu dosa bagi kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kayak tadi dapat nikmat dihadapi dengan 5 perkara tadi, dapat nikmat disikapi dengan 5 perkara tadi, la azidannakum, niscaya aku tambah nikmat itu kepada kalian, ujar Tuhan. Nah, wala in kafartum, jikalau kamu kufur, nah, tidak bersyukur, dapat duit, tapi kalau ada syukurnya, inna azabi lasyadid, bahwa azabku sangatlah pedih, ujar Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa syukur ini adalah keparduan. Buktinya keparduan apa? Bila kita lakukan, kita dapat tambahan. Bila kita tidak melakukan, kita akan disiksa. Berarti syukur adalah termasuk kewajiban. Para muhibbin rahimakumullah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billah fa'izuh. Barang siapa yang minta perlindungan dengan Allah, maka lindungilah olehmu, lindungilah dia. Orang ini minta perlindungan kepada kita dengan mengandalkan Allah. Ujarnya misalnya lawan kita, demi Allah aku minta kepada engkau perlindungan. Nah, kalau orang demikian halnya, kita sangat dituntut untuk melindungi orang itu, karena orang ini mengatasnamakan Allah. Wa man sa'alakum billah fa'atuh, barang siapa yang minta kepada kalian dengan Allah, maka berilah dia. Ujarnya, dengan nama Allah atau demi Allah, nah aku minta lawan ikam ini. Nah, kalau orang sampai demikian, kita dituntut dengan tuntutan yang kuat untuk memberikannya. Wa man istajara billah fa'ajiru, orang yang minta perlindungan dengan Allah tadi, fa'ajiru, maka lindungilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, orang yang datang kepada kamu membawa kebaikan, maka balaslah dia. Orang datang misal menghatari kita, nah, mestinya dibalas. Orang datang berantang menghatari iwak, nah kayaknya isok boleh kiakan rantangnya hintaloka dalamnya ada. Nah, apa karena ada balasannya? Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu bihi, jika kalian tidak mendapati sesuatu yang kalian balas dengannya, pada'ulahu, doakan dia. Nah, doakan. Inya memberi kita, kadang-kadang kita balas lawan inya berupa barang, berupa materi, doakan dia. Hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui, an qad kafa'tumuhu, bahwa kalian telah membalas dia. Misalnya memberi kita sesuatu, kita doakan semoga Allah membalas kebaikan ini umpamanya, atau kita doakan doa apa sehingga kita bisa dianggap telah membalas kebaikan orang kepada kita itu. Rawahu Abu Daud.
wan Nasa'i wa lafdhu lahu wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablaga fitsana alaihi. Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan, maka dia mengata kepada orang yang memperbuat itu jazakallahu khaira. Nah, kita diberi orang, diberi sesuatu apakah? Ini ucapan yang paling bagus kita ucapkan jazakallah khaira, bukan terima kasih. Andai kata berterima kasih juga mesti ada jazakallah khaira ini. Artinya apa? Jazakallah khaira, semoga Allah membalaskan kamu kebaikan. Nah, kalau kita demikian faqad ablaga fitsana alaih, maka sungguh bersangatan pada memuji atas orang tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib wan Nasa'i wa Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullah man la yashkurun nas. Rawahu Tirmidzi sahih wa Abu Daud wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Tidak bersyukur kepada Allah, ujar Nabi, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang ini kada bisa bersyukur kepada manusia, maka otomatis dia kada bisa bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya lawan nang nampak, lawan nang zahir ini nah kada bisa berterima kasih, apalagi lawan nang kada nampak. Para muhibbin rahimakumullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia? Manusia itu yang dimaksud. Nah, pertama dan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak bersyukur dengan Rasulullah, kada bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan Rasulullah kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa Rasulullah ini mesti kita syukuri? Satu, dengan sebab beliau kita dapat petunjuk. Dengan sebab beliau kita dapat taufik Allah. Dengan sebab beliau kita bisa dilindungi Allah. Dengan sebab banyak macam-macamnya. Nah, oleh karena itu manusia yang paling berjasa kepada kita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita wajib bersyukur kepada beliau. Kalau kita kada bersyukur kepada Rasulullah, kita kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau bersyukur kepada Allah 5 hal tadi. Nah, kalau bersyukur kepada Rasulullah ini adalah ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnah beliau. Nah, bila kita mampu mengikuti sunnah beliau, mampu mengikuti ajaran-ajaran beliau, kita ngarannya mensyukuri kepada Rasulullah itu. Nah, kemudian siapa lagi manusia yang bila kita kada bersyukur kepadanya, kada bersyukur kepada Allah? Ahlu baitihi, keluarga Nabi. Nah, bila kita kada bersyukur kepada keluarga Nabi, kita kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa sebabnya kita mesti bersyukur kepada keluarga Nabi?
Karena mereka ini adalah tempat pandangan Allah di muka bumi ini. Andai kata mereka itu kada ada lagi, mungkin bumi ini kada ada lagi, kita pun jadi kada ada lagi. Nah, jadi kita dituntut bersyukur kepada keluarga Nabi ini. Cara mensyukuri keluarga Nabi ini adalah ikramuhum wa mahabbatuhum, memuliakan mereka dan mencintai mereka. Nah, yang ketiga, manusia yang kita disuruh bersyukur kepada mereka adalah al-ulama. Ulama. Karena sabda Rasulullah SAW, laulal ulama lasaran nas kal bahaim, atau kama qala Rasul. Andai kata tidak ada ulama itu, niscaya manusia ini seperti binatang. Andai kata tidak ada ulama, kita ini kayak kambing. Kada tahu mana ampun orang, kada tahu mana nang halal, kada tahu mana nang haram. Nah, jadi ulama ini punya jasa yang besar kepada kita. Dengan apa kita mensyukuri ulama ini? Dengan apa kita bersyukur kepada ulama ini? At-ta'allum minhum, belajar lawan mereka. Bila kita nih mau belajar lawan ulama, itu berarti mensyukuri mereka. Itu berarti bersyukur kepada mereka. Di kampung kita ada orang alim, kita datangi menuntut ilmu. Kita datangi menakunakan hukum. Kita datangi menakunakan masalah-masalah agama. Itu tanda kita bersyukur kepada mereka. Tapi kalau orang alimnya kada didatangi, orang alim ini kata disuruh belajaran, orang alim kata dipungsikan sebagaimana fungsinya, berarti kita kada bersyukur kepada orang alim itu, dan berarti kada bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, manusia yang kita syukuri itu adalah al-walidain, orang tua kita. Kita mesti bersyukur kepada orang tua, karena mereka itu sababu wujudina, mereka itu sebab adanya kita. Mereka sebab adanya kita. Kalau kita kada bersyukur kepada orang tua, kepada Allah pun kada bisa bersyukur. Nah, bersyukur kepada orang tua ini adalah birruhum, berbakti kepada mereka. Orang yang tidak bakti kepada orang tua berarti kada bersyukur kepada mereka, dan otomatis kada bersyukur kepada Allah. Yang kelima, manusia yang kita bersyukur kepadanya adalah al-umara. Nah, pemerintah yang tukang atur kehidupan duniawi ini, tukang atur keuangan, tukang atur keamanan, tukang atur kesehatan, tukang atur segala macam. Nah, kita bersyukur kepada mereka itu. Mensyukuri mereka itu adalah an-nasihatu lahum, yaitu nasihat bagi mereka. Ada yang bagus dari mereka, kita dukung. Ada yang kurang bagus daripada mereka, kita bagusakan. Itu tanda bahwa kita berterima kasih, bersyukur kepada mereka. Itu umara tadi. Yang keenam, manusia yang kita syukuri adalah al-fuqara. Nah, orang-orang fakir. Orang-orang fakir miskin ini, kita berterima kasih, kita bersyukur kepada mereka itu. Kalau kita kada bersyukur kepada orang fakir, kita kada bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa orang fakir itu mesti kita bersyukur lawan inya? Satu, jakanya kada ada orang fakir, kita bisa membayangkan betapa sulitnya hidup ini. Jakanya kada ada tuh orang fakir, betapa sulitnya kita hidup. Siapa nang hakun jadi supir di tengah malaman? Siapa nang hakun merunakkan barang?
Siapa yang hakun mengantarakan barang kepada kita, orangnya sugih seduniaan, ini orang sugih semuaan, siapa lagi yang hakun? Kita hendak kemana cari supir, kadang aku bisa motor juga jarinya. Nah, kayak apa kita? Siapa lagi yang hakun menjalankan ambulan, karena hakunnya lagi. Nah, jadi keberadaan ini fukara ini itu wajib disyukuri. Yang kedua, keberadaan fukara ini adalah bahwa fukara inilah yang menyebabkan banyaknya rahmat Allah turun ke bumi ini. Kasih sayang Allah itu dilimpahkan kepada orang-orang fakir ini. Doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah. Orang fakir itu berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni muslimin muslimat. Jadi orang fakir itu sangat didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Nah, jadi kita bersyukur kepada orang fakir itu. Cara mensyukuri orang fakir ini adalah i'anatuhum bihajatihim, menolong mereka pada keperluan mereka. Nah, mereka ada perlu apa, nah kita bantu. Mereka hendak berubat kada berduit, kita usahakan supaya kau berubat. Mereka hendak sekolah kada ada duitnya, kita usahakan supaya mereka kawa sekolah. Itu bukti bahwa kita bersyukur kepada mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang ketujuh, manusia yang kita bersyukur kepadanya adalah al-agniya, orang-orang kaya. Al-agniya. Kepada orang kaya ini kita bersyukur, berterima kasih lawan mereka. Karena dengan sebab mereka itulah dibangun masjid, dibangun tempat-tempat ibadah langgar, dibangun sekolahan-sekolahan agama. Ini adalah merupakan sahamnya orang-orang kaya. Nah, mensyukuri keadaan orang kaya itu adalah ad-du'a lahum, mendoakan mereka. Doakan mereka supaya dapat petunjuk. Doakan orang kaya supaya mereka itu dapat taufik dan hidayah dari Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, bila demikian halnya kita bisa mensyukuri manusia-manusia ini, maka kita bisa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kada bisa bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Allah pun kada bisa bersyukur. Nah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Nah, kemudian at-tarhib min zulmil muslimin wa suhriyah bihim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه